Mendengar atau bahkan melihat batu nisan, kesan pertama kali yang muncul untuk sebagian orang adalah ketakutan. Bikin bulu kuduk merinding dan mungkin membayangkan tempat pemakaman dan dunia alam kubur. Karena memang batu nisan merupakan penanda kuburan. Biasanya, batu nisan terbuat dari batu yang ditulisi nama, tanggal lahir, dan tanggal meninggal seseorang yang dikebumikan. Hal ini dapat berguna bagi ahli sejarah dan ahli silsilah dalam mengidentifikasi pemilik dari jenazah yang dimakamkan. Di era modern saat ini, batu nisan kebanyakan terbuat dari campuran semen dan pasir. Dalam awal perkembangannya, batu nisan merupakan sebuah karya seni. Di Sumatera Utara, khususnya Aceh, sangat mudah menemukan budaya-budaya Islam yang salah satunya ditandai dengan ciri sebuah nisan, baik bahatan dan epigrafi yang terdapat di dalamnya. Batu nisan merupakan benda yang dibuat memang untuk penanda kuburan. Di dalam kebudayaan, batu nisan merupakan sebuah karya seni. Batu nisan paling awal memang belum pernah diteliti secara pasti, namun agaknya baru muncul di kemudian hari ketika kemunculan dinasti Umayyah, Abbasiyah. Nah, mereka menginginkan adanya penanda-penanda khusus, terutama di masa Abbasiyah, di mana khalifah itu menggunakan batu nisan atau bentuk kubur khusus sebagai penanda-penanda makam. Kerajaan Samudra Pasai, Lamuri, dan Kerajaan Aceh Darussalam adalah 3 dari sekian banyaknya representasi dari batu nisan Aceh yang menandai titik awal peradaban Islam di bumi Serambi Mekah. Jika dilihat secara umum, terdapat 3 tipe batu nisan, misalnya batu nisan bersayap, persegi 4, dan silinder. Berdasarkan penelitian, batu nisan Aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Persia dan India. Sementara motif dan kaligrafi merupakan simbol dari Islam. Untuk mengenal nisan di era awal masuk Islam ke Aceh, ada 2 lokasi yang jadi acuan penanggalan terlama dalam jejak keberadaan batu nisan kuno. Keberadaan dari sebaran batu nisan tersebut sebagian besar terdapat di kompleks situs makam kuno di area pesisir, yaitu di Samudra Pasai, sebuah kawasan di Aceh Utara, dan Lamuri, sebuah wilayah di Lambreh, Aceh Besar. Samudra Pasai awalnya merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Malikus Saleh pada abad 13 Masehi dan dikenal sebagai kota pelabuhan yang maju karena kaya akan hasil bumi, sehingga banyak dikunjungi oleh pelaut asing. Kerajaan ini runtuh saat Portugis menyerang Malaka awal abad 16 Masehi. Namun kerajaan ini kembali direbut dari tangan penjajah Eropa dan menjadi bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam. Nisan di Samudra Pasai, Lamuri, dan Aceh Darussalam memiliki ciri dan gaya tersendiri. Batu nisan era Samudra Pasai dapat dijumpai dan tersebar di makam-makam yang berada di Kecamatan Samudra Pasai, Aceh Utara. Di masa Samudra Pasai yang masih bisa kita lihat sampai hari ini memang dari kumpulan-kumpulan makam-makam. Di makam-makam ini dibuatkan monumen-monumennya berupa penanda batu nisan yang dipahat. Dari batu nisan yang kita amati dan beberapa peneliti arkeolog juga meneliti tentang bagaimana perkembangan batu nisan, akhirnya mereka juga meyakini bahwa memang pusat dari Kesultanan Samudra Pasai itu berada di Kecamatan Samudra Pasai, Aceh Utara.
Nisan Samudra Pasai menggunakan bahan yang diambil dari kaki bukit pegunungan di selatan pantai pesisir Samudra Pasai berada. Batu nisan di era Samudra Pasai cukup keras karena hasil batuan beku magma. Jenis batu nisan Samudra Pasai memiliki ciri khusus yang dikenal dengan bentuk tipis dan dalam perkembangannya tidak memiliki bentuk rumit dan menggunakan pahatan sederhana. Bentuk pahatan tersebut terdapat pada batu nisan dengan penanggalan pertengahan abad 15 hingga 16 Masehi. Berbeda dengan batu nisan di kompleks makam Tengku Sarif di Mengasakrung, Kecamatan Samudra Pasai. Batu nisan di situs makam kuno ini memiliki struktur yang berbeda, yaitu memiliki susun menggunakan batu pualam dan sangat dipengaruhi oleh budaya khas Gujarat yang memang membuat batu nisan untuk tokoh pentingnya. Berdasarkan perbandingan kita, memang di Samudra Pasai batu nisannya menggunakan bahan-bahan lokal, terutama di kaki-kaki bukit pegunungan di tepatnya di selatan dari pantai pesisir tempat Samudra Pasai berada. Jenis batuan yang digunakan cukup keras di era Samudra Pasai, yaitu hasil batuan dari hasil beku magma. Jadi memang bahannya padat, kuat, kemudian berwarna sedikit lebih gelap, abu-abu. Kadang-kadang bisa mendekati warna kehijauan abu-abu. Sebenarnya filosofi dari batu nisan awalnya sebagai batu penanda dan tidak diupayakan oleh pemiliknya memiliki makna khusus. Hanya saja ada kalanya pembuat batu nisan memberikan nilai dan sentuhan artistik seperti motif corak keislaman, petikan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, syair, dan baru diukirkan nama dan gelarnya. Dalam arti luas batu nisan ini menunjukkan alam kebangkitan, yaitu kehidupan setelah di dunia. Oleh karena itu pada batu-batu nisan Aceh dapat dilihat simbol keabadian, misalnya pintu atau gerbang yang merepresentasikan gerbang menuju alam kekal selepas kehidupan dunia. Keberadaan batu-batu nisan yang tersebar di situs-situs makam kuno di Aceh dapat jadi acuan untuk meneliti awal peradaban Islam di bumi Serambi Mekah, sekaligus mengidentifikasi kehidupan sosial dari sebuah era yang pernah berjaya di masanya.